Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di hari ini tanggal 4 April 2024 ya. Nggak kerasa puasa kita udah di hari ke-20-an. Sebentar lagi, sekitar beberapa hari lagi kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri buat rekan-rekan umat Muslim yang merayakan ya. Kemudian hari ini sesuai informasi yang saya informasikan di grup, kita akan mengikuti ujian tengah semester. Jadi saya tadi sudah konfirmasi ke Pak Husni juga untuk dosen PJ mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Jadi rekan-rekan semua untuk setelah UAS nanti mata kuliah ini akan diampu dan dilanjutkan oleh Pak Husni. Jadi nanti untuk Komting, Mas Rizko ya, mohon di-invite Pak Husni ke grup ini untuk menginformasikan setelah Lebaran ya nanti khususnya untuk melanjutkan perkuliahan dilanjutkan oleh beliau ya. Buat rekan-rekan yang belum open cam, Gusti Ramadan, siapa lagi di sini ya? Rizko Gita Pradana ya, tolong di open cam. Kita maksimalkan saya pikir 15 menit aja cukup untuk saya informasikan terkait kegiatan sore ini, terkait informasi tugas pengganti UTS di mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu ya. Terima kasih yang sudah join tepat waktu di hari ini. Oke, saya coba izin share materinya. Materinya udah terlihat? Sudah, Terlihat, Pak. Pak. Oke, baik. Oke, rekan-rekan semua, hari ini nggak kerasa ya, selama 2 bulan ini, hampir 2 bulan lebih ya, pertemuan, sudah ke pertemuan ke-8, UTS Mata Kuliah Manajemen Mutu. Saya berharap apa yang saya ajarkan, hal-hal yang positif yang saya tularkan ke rekan-rekan, mulai dari deadline untuk teman-teman bisa belajar bagaimana menghargai waktu untuk bisa mensubmit tugas tepat waktu. Yang kedua, teman-teman terbiasa menggunakan teknologi, menggunakan tools editing video, berkomunikasi, kemudian mencari referensi di internet gitu ya. Itu teman-teman sudah terbiasa, kemudian teman-teman menyampaikan dalam bentuk PowerPoint, sudah terbiasa menggunakan Canva, membuat PowerPoint yang bagus, kemudian presentasi setiap minggu di kelas, kemudian juga teman-teman menyampaikan tugasnya dalam bentuk TikTok, video di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Yang saya berharap ini menjadi kemampuan teman-teman untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi, sharing, dan lain sebagainya yang notabene ini memang dibutuhkan di industri, di dunia praktikal, ketika teman-teman terjun langsung pada saat nanti setelah lulus dan masuk bekerja ataupun di kehidupan masyarakat ya. Oke, sekiranya ada yang kurang berkenan selama 8 pertemuan ini saya minta maaf. Saya bertanggung jawab dan mempunyai moral untuk bisa membantu Unja, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa, ya teman-teman di kelas ini untuk bisa memiliki kemampuan yang baik dan bisa berdaya saing yang tinggi ya. Jadi saya dorong rekan-rekan untuk bisa beradaptasi dengan pressure, dengan tekanan, tugas mingguan yang mungkin teman-teman belum terbiasa, tapi dengan kebiasaan yang saya buat dengan tiap minggu itu teman-teman bisa terlatih dan harapannya teman-teman bisa sukses nanti ke depannya. Nah, untuk di minggu lalu saya memberikan assignment dan terima kasih teman-teman yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Ada beberapa orang yang saya lihat ada yang tidak mensubmit tugas ya. Tadi ada satu orang yang PM yang karena lampu mati jadi telat yang mensubmit tugasnya. Kemudian kemarin juga saya melatih teman-teman untuk bisa membuat bagaimana membuat surat lamaran kerja dan CV. Kenapa? Karena ini penting. Nanti saya akan sharing setelah ini bagaimana CV dan surat lamaran kerja ini menjadi salah satu pintu buat teman-teman masuki. Ketika nanti setelah lulus, teman-teman memasuki dunia kerja, teman-teman bisa menggunakan tools ini dan kemampuan ini untuk bisa eh, ya teman-teman bisa menggunakan kemampuannya untuk bisa melamar pekerjaan sehingga bisa lolos ya seperti itu dan teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan bonafit, perusahaan BUMN, perusahaan multinasional
yang tentunya diharapkan teman-teman bisa sukses nanti ke depannya. Nah, kemarin saya juga udah share banyak tools yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat CV yang bagus ya, di Canva ataupun di template yang ada di Word dan lain sebagainya. Silakan dioptimalkan, ataupun teman-teman bisa buat custom sesuai dengan selera menggunakan Adobe Photoshop, Corel dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan. Nah, ini ada beberapa yang belum ini ya, yang tidak membuat tugas. Sebentar saya cek dulu. Jadi yang telah mensubmit tugas, terima kasih banyak. Sebentar, saya oke, udah. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, baik. Nah, untuk yang si Dimas Kalifani Prayoza ini tadi saya ke klik X ya, tapi udah saya perbaiki. Ctrl Z udah balik lagi. Yang Nadia Zahfani nanti saya update ya. Tadi saya belum nemu WA-nya, nanti saya update. Yang tidak membuat tugas link upload ke YouTube ini Razulin Rahman. Cuman yang untuk CV dan surat lamaran ada dibuat. Kemudian Alwan Zaki tidak membuat tugas ya. Oke, rekan-rekan semua. Nah, ini contoh CV yang mungkin teman-teman buat. Ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga ya. Jadi kalau sepintas teman-teman bisa lihat, saya mungkin coba memamparkan sedikit aja ya, biar teman-teman mendapatkan tips dari saya ketika saya membuat suatu lamaran, membuat suatu lowongan pekerjaan, kemudian dari lamaran yang masuk misalnya ya, dari misalnya ada dari satu lowongan yang saya buka. Misalnya ada 100 orang, 200 orang yang masuk. Nggak mungkin 200 orang itu akan saya panggil semua gitu ya. Jadi saya akan seleksi sortir awal ya. Biasanya saya melihat yang pertama itu dari surat lamaran dan CV, menarik atau enggak. Kemudian juga dari pengalaman pekerjaan kalau memang yang dibutuhkan adalah pengalaman, kemudian latar belakang pendidikan gitu ya, pengalaman organisasi, kemampuan teknis misalnya dia bisa menggunakan software misalnya untuk mendukung pekerjaan, misalnya editing, kemudian desain, kemudian kemampuan bahasa dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dilihat dari tiga lamaran ini, masih pasti teman-teman bisa melihat ya, ada yang polos aja, ada yang warna orange, ada yang di sebelah kanan ada warna biru ya. Jadi rekan-rekan semua, dari saya pribadi ketika saya membuka lamaran pekerjaan dan mensortir lamaran pekerjaan, jadi teman-teman itu menurut saya cukup ketinggalan kalau membuat surat lamaran yang hanya putih polos ini ya. Ini rekan kita Amila Khairi, bukan berarti jelek, tapi menurut saya bisa dibuat lebih menarik lagi gitu ya. Kalau di sini di Cindy Dwi Sapitri, kemudian ada rekan kita Siti Husnul gitu ya. Dia menambahkan beberapa ornamen warna sehingga lebih menarik dan berwarna gitu ya. Jadi saran saya, teman-teman, rekan-rekan anggota kelas ini bisa nih mencontoh membuat surat lamaran yang tidak kaku seperti yang di sebelah kiri mirip Amila ya. Jadi kedepannya pada saat kita membuat surat lamaran, kita buat yang lebih berwarna. Jadi pada saat saya misalnya sebagai seorang perekrut, saya akan menyortir, wah ini bagus nih CV-nya, menarik gitu ya. Jadi nggak monoton seperti itu. Kemudian, nah ini contohnya nih di kelas yang lain, di kelas internasional ketika saya ngajar, ini bagus nih. Jadi terlihat juga di dalam surat lamarannya ada sosial media gitu ya, nomor handphone, kemudian juga berwarna gitu ya, menarik, tersusun rapi. Ini juga dia menggunakan bahasa Inggris, bagus juga. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai bahasa Indonesia, it's okay, nggak apa-apa, ada tanda tangan, kemudian berwarna gitu ya. Jadi sebisa mungkin tips dari saya, mungkin hampir sekitar hampir 20 tahun saya bekerja dan merekrut karyawan. Diharapkan rekan-rekan tips dari saya buatlah yang berwarna ya, surat lamaran jangan kaku, jangan polos aja ya, buat yang menarik, diinformasikan somehow di surat lamaran ketika teman-teman mencantumkan sosial media, saya juga bisa ngelihat nih sosial media kamu seperti apa, misalnya sosial media si yang pelamar itu seperti apa, orangnya seperti apa. Kita kadang somehow bisa ngelihat
tipikal orang atau sifatnya itu dari postingan dia di sosial media. Ada orang yang di posting di sosial media itu yang bagus-bagus, happy-happy, positif gitu ya. Ada yang di sosial media yang postingannya yang negatif-negatif, misalnya nggak setuju dengan paslon pilpres misalnya ya. Jadi menjelek-jelekan gitu ya. Ada juga yang postingannya kosong, tidak berwarna. Ada juga yang Instagramnya namanya berbeda, misalnya XYZ, padahal namanya Muhammad Lutfi misalnya gitu. Jadi teman-teman, buatlah sosial media yang menceritakan gambaran teman-teman, karena nanti somehow pada saat nanti teman-teman bekerja, nanti teman-teman itu dilihat nih, oh ya orang ini seperti apa, bisa dilihat dari sosial medianya. Somehow beberapa HCM atau tim SDM di salah satu perusahaan mereka melihat sebelum merekrut itu juga melihat dari sosial medianya gitu ya. Jadi mohon berhati-hati terhadap digital, karena kita somehow postingan kita itu bisa terlihat dan bisa menjadi nilai jelek buat kita. Jadi mohon berhati-hati ya. Jadi tips dari saya, ini contoh dari Charlie dan Muhammad Lutfi Faisal di kelas internasional kelas sebelah senior teman-teman, bisa buat yang berwarna sehingga lebih menarik untuk dilihat ya, seperti itu. Nah, ini untuk review CV. Selanjutnya ini ada Amila Khairi, ada Sihol Prada Pardosi, ada Gusti Ramadan ya. Nah, teman-teman bisa buat yang lebih menarik lagi, berwarna fotonya yang bagus gitu ya. Bila perlu pakai jas ya, yang cewek mungkin bisa menggunakan kayak si Amila menggunakan blazer ya, pakai dasi ya, ini bagus ya. Jadi teman-teman nih kayak si All Prada nih kan terlihat tegas nih, berwarna ya. Walaupun yang fotonya hitam putih tapi dia berwarna dari sisi CV-nya. Nah, kalau Gusti Ramadan kan selingannya dia di sebelah kanan ada warna abu-abu gitu ya. Kalau Amila mungkin pembatas-pembatasnya warna biru. Kemudian untuk itemnya pengalaman magang, pengalaman organisasi dia menggunakan warna ya. Tapi sebisa mungkin buat yang menarik sehingga di situ teman-teman bisa mencantumkan informasi yang pengen dicantumkan seperti pendidikan, pengalaman organisasi kalau fresh graduate ya, riwayat pengalaman bekerja, magang, kemampuan misalnya technical soft skill ya, bahasa misalnya atau kemampuan komputer, desain, editing dan lain sebagainya mungkin bisa dicantumkan sehingga ini menjadi nilai plus buat teman-teman seperti itu. Nah, ini contoh yang bagus juga dari kelas sebelah di kelas internasional Muhammad Lutfi. Ini menarik ya, jadi fotonya gitu ya harus cerah gitu ya. Bukan kamera selfie, pakai kamera burem gitu ya. Pakai foto di studio, misalnya menggunakan jas dasi terang ya, HD ya, kualitasnya bagus gitu ya, cerah gitu ya. Jadi latar belakangnya juga cerah, merah, biru gitu ya. Jadi teman-teman bisa terlihat. Kemudian juga kontak informasi, kemudian pengalaman pendidikan, magang ya, kemampuan lain-lain yang mungkin teman-teman bisa cantumkan di sini sehingga ini bisa menjadi tips buat teman-teman ketika melamar pekerjaan. Jadi melamar pekerjaan pun juga harus punya trik ya. Kita harus membuat yang perfect sehingga pada saat recruiter melihat, wah ini bagus nih. Jadi minimal teman-teman lulus berkas dulu ya. Tapi kalau misalnya dibuat sembarangan, ada juga kemarin saya lihat pada saat mahasiswa membuat CV, rambutnya gondrong gitu ya. Burem, jelek, kemudian juga desainnya jelek dan ini juga menjadi hal yang kurang. Jadi misalnya teman-teman ya, basically manusia itu pasti suka yang ngelihat yang menarik gitu ya, yang bersih, yang wangi gitu ya. Mungkin nanti next step-nya setelah teman-teman lulus ke tahap wawancara, teman-teman pakai pakaian yang rapi, lengan panjang gitu ya, pakai sepatu pantofel, celana bahan, wangi, nggak bau ketek misalnya ya. Tapi kalau yang penting tuh di seleksi awal teman-teman lulus di apa seleksi surat lamaran yang masuk, baru teman-teman bisa melangkah selanjutnya. Tapi kalau surat lamaran CV-nya jelek, mau melangkah selanjutnya gimana? Ya nggak dipanggil-panggil gitu ya. Jadi tips dari saya yang mungkin ini akan terpakai atau digunakan ini pada saat teman-teman lulus nanti dari Unja ya. Harapannya ini bisa menjadi nilai jual teman-teman dan saya yakin teman-teman bisa gunakan tips dari saya ini sehingga teman-teman bisa dapat pekerjaan yang bonafit, yang gajinya double digit, teman-teman sukses nanti di pekerjaannya gitu ya, dan membanggakan
orang tuanya. Jadi semoga tips yang dari saya ini untuk penulisan surat lamaran pekerjaan dan CV itu benar-benar bisa memberi manfaat dan teman-teman bisa memperbaiki dari sebelumnya yang surat lamarannya biasa aja, tidak berwarna, dibuatlah berwarna, dibuatlah foto yang menarik sehingga orang menarik untuk memilih gitu ya. Misalnya nih siapa si Risco ya. Risco membeli produk A, B, C, D, E, pasti Risco lihat kemasannya dulu. Kemasannya bagus nggak nih? Tapi kalau kemasannya biasa aja pasti males gitu ya. Tapi kalau kemasannya desainnya cantik, warna-warni bagus ya, terlihat mewah gitu ya, pasti si Risco akan mengambil itu. Jadi pelajarannya adalah ini sangat penting buat teman-teman untuk dikuasai. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan semua sebelum teman-teman lulus ya masih ada waktu. Sekarang teman-teman mungkin di semester 5 ya masih ada beberapa semester ke depan yang mungkin teman-teman bisa optimalkan. Yang pertama, teman-teman harus memiliki sikap positif ya. Postingan sosial media yang positif ya. Kemudian gunakan kemampuan teman-teman untuk melatih dan melakukan hal-hal yang positif ya. Kemudian ya jauhi misalnya narkoba, rokok, tindak pidana, kejahatan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah diharapkan yang fresh graduate ini memiliki etika bekerja yang baik, misalnya disiplin ya. Kemudian berkomunikasi dengan baik, sopan santun, beretika. Ini juga sangat penting ketika teman-teman nanti bekerja. Jadi kebiasaan-kebiasaan jelek kita ya kebiasaan buruk kita bangun siang misalnya ya begadang gitu ya kemudian aut-autan nggak rapi bisa diperbaiki dari sekarang ya karena kebiasaan ini bisa melatih kemampuan teman-teman untuk nanti lulus dan bisa bekerja di perusahaan ataupun menjadi seorang entrepreneur. Kemudian communication skills-nya, teman-teman juga sudah saya latih terus untuk bagaimana membuat video, berkomunikasi. Teman-teman juga bisa ikut organisasi, bekerja sama dengan tim, berkomunikasi di depan umum, bersosialisasi, presentasi itu menjadi wajib karena pada saat nanti teman-teman bekerja, salah satu hal yang harus dipelajari adalah teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian fleksibel, teman-teman bisa fleksibel ya, tidak kaku. Kemudian kemampuan komputernya ya, saya pikir teman-teman sudah melek dengan penggunaan komputer, tapi ditingkatkan lagi, tidak hanya cuman menggunakan Word, Excel itu sudah ketinggalan banget. Teman-teman bisa tingkatkan menggunakan database, teman-teman bisa meningkatkan menggunakan SQL, teman-teman bisa menggunakan editing video misalnya ya, menggunakan Adobe After Effects atau menggunakan Adobe Photoshop, Filmora, kemudian misalnya menggunakan Final Cut Pro dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman bisa gunakan ya. Kemudian sekarang juga bahasa pemrograman juga banyak dan teman-teman bisa belajar. Waktunya masih panjang, teman-teman bisa gunakan waktunya untuk hal-hal yang positif yang tentunya teman-teman bisa gunakan untuk bisa bekerja di mana aja, mau bekerja di Indonesia ataupun bekerja di luar negeri ya. Mungkin seperti itu eh, sebelum saya masuk ke materi UTS. Semoga seri yang saya bagikan sebagai dosen praktisi ya, harapannya semua mahasiswa yang saya bimbing itu bisa mengerti, bisa membuka cakrawala teman-teman bahwa ketika lulus nanti banyak hal yang harus teman-teman siapkan untuk bisa bersaing. Ini ya yang belum mendapatkan pekerjaan juga banyak, jadi teman-teman harus bersaing nih sama yang sudah lulus sebelumnya, sama yang baru lulus, sehingga teman-teman bisa memiliki kemampuan yang baik dan bisa bersaing dan tentunya bisa dapat kerjaan yang bagus, ataupun menjadi seorang entrepreneur, whatever yang teman-teman mau, yang pasti teman-teman melakukan hal-hal yang positif dan bisa membanggakan kedua orang tua dan orang-orang yang dicintai. Oke, untuk materi hari ini UTS saya informasikan 2 menit. Di UTS mata kuliah manajemen mutu terpadu ini saya akan berikan deadline ya. Ini hari sebentar ya. Kalau kita itu Lebaran tanggal 8, 9, 10 ya. Jadi tanggal 15 April ini Senin, ini deadline tugasnya. Jadi saya minta rekan-rekan semua untuk bisa mensubmit tugas tepat waktu ya.
Jangan sampai ini UTS, jadi nilainya jangan sampai kosong. Jadi hari Senin, saya ulangi, hari Senin tanggal 15 April 2024 jam 17 ada 3 tugas yang rekan-rekan wajib buat. Yang pertama, teman-teman bisa membuat penjelasan poin penting mata kuliah ini ya. Mata kuliah manajemen mutu terpadu, manajemen mutu terpadu ya. Dari awal kuliah saya sudah memberikan materi PPT-nya. Teman-teman bisa baca-baca lagi, bisa diresum lagi dalam bentuk PowerPoint dan kemudian diupload di link akademia ya. Kemudian dari PowerPoint yang sudah dibuat, teman-teman sajikan dalam bentuk video dan dijelaskan dalam bentuk video. Kemudian diupload di YouTube ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa yang saya minta adalah buat video TikTok maksimal 1 menit ya, sekreatif dan semenarik mungkin. Mengapa penting bagi teman-teman itu belajar terkait manajemen mutu terpadu ya, manajemen manajemen mutu terpadu ya. Nah, jadi harapannya ini bisa mengencourage orang, oh ternyata manajemen mutu terpadu ini sangat penting dikuasai agar kita bisa bersaing dan tentunya bisa menjadi market leader dengan menerapkan kualitas layanan yang terbaik, penerapan mutu ya, ISO dan lain sebagainya sehingga perusahaan bisa bersaing ke depannya ya. Ini silahkan dibuat deadline-nya di hari Senin. Jangan lupa setiap tugas dimasukkan nama lengkap, NIM, UTS, mata kuliah manajemen mutu terpadu ya, manajemen mutu terpadu, manajemen mutu terpadu, nama dosen, nama jurusan, fakultas, dan nama universitas ketiga tugas ini ya, seperti itu. Untuk tugas pengganti UTS ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Pak. Boleh silakan. Tiara. Pak, kan tugas yang ketiga itu kan uploadnya di TikTok. Berarti menulis nama dan NIM dan yang lain-lainnya tuh berarti di itu Pak ya, Di di caption captionnya. boleh di caption atau di kredit di akhir misalnya di akhir di masukin ya, kalau saya memberikan kebebasan yang pasti teman-teman bisa membuat tugas dan menginformasikan ke khalayak ramai bahwa manajemen mutu terpadu itu sangat penting bagi bisnis organisasi untuk bisa memberikan layanan yang terbaik atau membuat menciptakan produk yang berkualitas sehingga pelanggan happy dan puas dengan layanan yang kita berikan gitu ya. Jadi bebas mau di captionnya boleh, mau di depannya boleh, misalnya di pembuka entry nama siapa gitu ya. Boleh. Kalau saya nggak pernah membatasi kreativitas mahasiswa, mau buat apapun yang menurut teman-teman bagus silahkan. Jadi nanti saya cek satu-satu, oh ini bagus, menarik. Ada juga yang cuman video dari awal sampai akhir mukanya sendiri itu saya lihat di kelas sebelah ya, di kelas cyber security management, ada mahasiswa yang membuat penjelasan monoton gitu ya, dari awal sampai akhir cuman mukanya doang gitu ya. Belum mandi, rambutnya aut-autan gitu ya. Jadi orang males lihat, pasti nggak FYP. Tapi kalau misalnya si Mbak Tiaranya tadi rapi misalnya ya, pakai lipstick, jilbabnya bagus gitu ya, backgroundnya misalnya dibuat background ganti change wall backgroundnya bagus rapi ya, pasti nanti FYP dan menarik untuk orang lihat gitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, mau buat 30 detik 15 detik ataupun 1 menit silahkan, yang pasti informasinya bisa memberikan informasi yang menarik bagi orang banyak terkait bagaimana manajemen mutu terpadu itu sangat penting untuk diketahui ya. Mungkin cukup Tiara penjelasan saya ya. Silakan ya mau di caption whatever ya silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Yang Pak, lain maaf Pak. boleh? Eh, Oke. saya belum punya akun TikTok Pak. Jadi kalau saya akun baru Pak, nanti nggak ada yang nonton. Gak apa-apa silakan. Pokoknya yang pasti akun TikToknya kalau misalnya belum pernah buat akun TikTok silakan dibuat. Nanti diposting kan nanti teman-teman input link video TikToknya itu di Google Sheet-nya gitu ya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Pak Silakan. Eka itu seleb TikTok Pak sebenarnya. Oh iya, nah kenapa nggak ini? Pasti FYP ya, followersnya ada ini, ada banyak. Oke, ada yang lain silakan.
Saya yakin mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas ini pasti banyak followersnya gitu ya. Biasanya banyak-banyak followers itu kalau cewek dia cantik misalnya, atau yang cowok ganteng, atau biasanya dia punya keunikan tersendiri gitu ya. Jadi somehow bukan dari kelihatan dari secara fisik, tapi misalnya dia biasa aja, tapi dia punya kemampuan melawak, melucu, atau dia punya kemampuan yang unik gitu ya. Itu pasti disukai orang dan followersnya pun juga banyak gitu ya. Oke. Saya pikir cukup. Saya coba info lagi untuk di tugasnya, teman-teman nanti untuk sebentar ya. Untuk tugasnya itu nanti di sheet UTS ya, di sheet UTS ini nanti ada link upload video ke YouTube, link upload artikel di web akademia. Jadi buat urutannya menurut saya, buat dulu tugas yang rangkuman pertemuan satu sampai pertemuan terakhir minggu lalu di dalam bentuk PowerPoint, misalnya 10 slide, 15 slide, kemudian di-upload di Akademia, baru teman-teman dari PowerPoint yang dibuat itu dijelaskan dalam bentuk video di YouTube, mukanya kelihatan, PowerPoint-nya kelihatan ya. Ada juga di kelas sebelah itu dia cuma ngejelasin tugas tapi PPT-nya nggak dilihat ya karena mungkin buru-buru dan males buat tugas. Jadi pada saat saya cek, wah ini tugasnya nggak dibuat dengan sempurna ya. Jadi dibiasakan buat videonya ya ada mukanya kecil, misalnya di bawah, di atas kanan, di bawah kiri misalnya. Terus ada PowerPoint-nya yang besar kelihatan gitu, dijelaskan di PowerPoint tersebut. Kemudian yang nomor tiga ya teman-teman buat kreatif, mungkin saya pikir teman-teman Gen Z ini anaknya pinter-pinter untuk soal kreativitas video. Mahasiswa yang saya bimbing ada mahasiswa magang Kampus Merdeka di kantor. Ada 4 orang yang saya bimbing mahasiswa magang. Salah satu itu sosial media intern dari kampus Universitas Andalas Padang. Jadi dia pinter buat video. Padahal dia jurusannya ilmu komunikasi ya. Dia pintar buat video gitu, kemudian menambahin efek-efek suara, background segala macam. Karena somehow yang terpenting itu di TikTok itu kayaknya ya dari background, musik, kemudian desainnya menarik gitu ya. Nah itu juga bisa FYP atau bisa eh, videonya banyak ditonton. Jadi ada 3 video, deadline-nya hari Senin 15 April jam 17 ya. Nanti setelah itu baru nanti si Risco bisa komunikasi ke Pak Husni untuk mengajar ke pertemuan 9 ya. Oke, saya absen dulu sebelum saya tutup. Saya mohon maaf kelewat waktunya. Tadi saya cuma minta 15 menit. Oke, Siti Husnul ada. Hadir, Pak. Oke, kemudian Cindy, Hadir, Pak. Sumarsi. Sumarsi ada. Hadir, Pak. Rido, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Merinda, Hadir, Pak. Lala, Hadir, Pak. Hermiani, Hadir, Pak. Razilun, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. kemudian Dwi Alia, Hadir, Pak. Rizko. Hadir, Pak. Nitip ya Rizko, komunikasi ke Pak Husni ya. Tadi saya udah komunikasi ke beliau. Viko, Hadir, Pak. Andre, Andre ada. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Alvin ada. Hadir, Pak. Zeremia, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Eka Rohani. Hadir, Pak. Eka yang ini ya, seleb TikTok ya. Iya, Pak, benar. Oke, oke. Gracelia, Hadir, Pak. oke. Tita Gustiana, ada Tita? Nggak ada? Tita apa ya? Tita? Tita ada? Suaranya nggak ada, tapi dia ada saya lihat. Oke, George, Giuseppe, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. oke, Sihol. Nabila nih yang orang Marene ya? Iya, Pak. Oke. Amila,
Hadir, Pak. Nadia, Hadir, Pak. Nadia yang telat tadi ya, YouTube-nya ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, Dimas, Hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Gusti, Hadir, Pak. Waini, Hadir, Pak. Andira, Hadir, Pak. Yogi, Hadir, Pak. Alif, Hadir, Pak. Adel, Hadir, Pak. Alwan. Hadir, Pak. Awan buat ini ya UTS-nya, soalnya tugas 7 nggak dibuat, ini UTS nanti nggak dibuat juga. Kemudian Bima ada, Hadir, Pak. Audrey, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Dede, Hadir, Pak. Ahmad. Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman masih banyak waktu, tapi sebisa mungkin kalau bisa dibuat segera mungkin. Jadi pas Lebaran nanti teman-teman nggak mikirin tugas lagi. Ini hari Jumat, ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, teman-teman bisa kerjain sehingga nanti Lebaran teman-teman bisa liburan, bisa fokus ini ya bersama keluarga ya. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf lahir Pak, ya, silakan. Tita, Tita Gustiana hadir, Pak. udah saya buat hadir. Tadi saya cek kok. Ya, terima kasih, Pak. Tadi kendala sinyal. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nanti buat teman-teman minggu depan yang merayakan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga sukses buat kita semua. Semoga sehat-sehat selalu dan teman-teman bisa membanggakan kedua orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan diberikan manfaat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.